Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Dan kalian yang belum tahu film Return to the Blue Legend, yuk simak sedikit alur cerita dari film ini. Selamat menonton! Film dimulai dan diperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju San Francisco dengan membawa penumpang dari Eropa. Di perjalanan, mereka melihat kapal kecil yang menuju kapal mereka. Setelah diperiksa, ternyata isi kapal tersebut terdapat 2 orang dewasa yang sudah tidak bernyawa dan seorang anak kecil yang masih hidup. Lalu mereka menyelamatkan anak tersebut dan memakamkan pria dewasa tersebut dengan cara upacara menenggelamkan mayat tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, seorang kapten mengatakan kepada penumpang bernama Hargrave untuk dia dan anaknya serta anak lelaki yang baru ditemukannya untuk turun berpisah dari kapal layar mereka dan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal kecil. Dikarenakan 4 ABK terjangkit virus kolera yang berbahaya dan mematikan, maka terpaksa Hargrave dan anaknya serta penumpang lain bernama Mr. Carney menuruti kapten tersebut. Berhari-hari mereka terombang-ambing di laut, belum juga menemukan daratan untuk mereka menepi. Keadaan mereka saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka kekurangan makanan dan minuman, ditambah anak-anak itu yang selalu menangis karena kelaparan. Mr. Carney yang sangat terganggu berniat untuk membunuh anak-anak itu. Untungnya, ibu mereka, Hargrave, selalu melindungi mereka. Carney juga membatasi 4 minuman untuk 4 orang. Hargrave yang sangat muak akhirnya merencanakan untuk menyingkirkan Carney agar dapat memberikan anak-anaknya minuman tentunya. Dan saat Carney lengah, Hargrave memukul Carney dengan sebuah kayu. Dan perjalanan Hargrave pun berlanjut, entah sudah berapa hari mereka berada di atas kapal itu. Sampai akhirnya Hargrave melihat pulau yang sangat indah dan dia pun menuju kepulauan itu. Lalu Hargrave membuat tempat istirahat sederhana dengan menggunakan layar kapalnya. Anak perempuan Hargrave yang bernama Lily dan anak laki-laki angkatnya yang diberi nama Richard, mereka menemukan air tawar yang bisa mereka konsumsi dan tumbuh-tumbuhan yang bisa mereka makan. Hujan angin pun turun, memporak-porandakan tenda mereka. Keesokan harinya, Hargrave mencari tempat yang lebih aman untuk mereka tinggali. Sambil menelusuri pulau tersebut, mereka menemukan sebuah bangunan dan Richard berjalan seperti mengenali bangunan tersebut. Ternyata rumah itu adalah rumahnya. Mereka bertiga melanjutkan hidup di pulau yang indah itu. Tak terasa kini, Richard dan Lily tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Ketika mereka sedang mandi bersama, Richard ingin pipis dan Richard pipis dengan mengarahkan pipisnya ke sana kemari. Lily bertanya kepada ibunya, mengapa Lily dan Richard berbeda? Seketika itu, si ibu menjelaskan bahwa itu takdir mereka berbeda. Di rumah pun pertanyaan-pertanyaan polos Lily dan Richard pun muncul. Seperti menanyakan nikah itu apa? Bagaimana setelah menikah mempunyai anak? Ibunya pun menjawab pertanyaan-pertanyaan polos mereka dengan bijak. Pada suatu hari, ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba atap rumah mereka jebol karena tertimpa ranting pohon kelapa, dan mereka memperbaikinya. Di situ awal mula Hargrave mengalami batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Lily dan Richard hanya bisa berdoa untuk kesembuhan ibunya. Hari demi hari keadaan Hargrave semakin memburuk. Hargrave berkata kepada anak-anaknya agar mereka selalu saling menjaga dan melindungi satu sama lain.
dan mengajari caranya memakamkan seseorang. Hargrave pun menuliskan doa untuk dibacakan ketika waktu itu akan tiba. Tak lama kemudian, Hargrave pun menghembuskan nafas terakhir. Hari demi hari berlalu dan mereka tumbuh menjadi anak yang sudah dewasa. Kebetulan hari ini adalah hari Paskah. Mereka berencana membuat permainan dari telur yang sudah mereka hias. Lalu mereka sembunyikan dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Singkat cerita, Lily-lah yang memenangkan permainan dan Richard harus memberikan hadiah kepada Lily. Lalu mereka berdua pergi menggunakan perahu dan Richard mulai mencari sesuatu yang bisa dikasih untuk Lily dengan cara mencari di dalam dasar laut. Setelah kembali dari dasar laut, Richard memberikan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara yang sangat indah dan memberikan mutiara tersebut kepada Lily. Suatu hari, Richard sedang mencari ikan. Dia bertemu dengan seekor hiu, lalu menantang hiu tersebut untuk berenang cepat. Untung saja Richard yang sudah punya bakat berenang bisa selamat dari hiu tersebut. Ketika Lily bangun dari tidurnya, dia mendapati darah di kasurnya. Seketika itu dia ingat kata-kata ibunya, bahwa tanda wanita dewasa adalah mengeluarkan darah dari V-nya, dan wanita sudah bisa memiliki seorang anak. Dia pun langsung membersihkan darah tersebut dan langsung menceritakan kepada Richard. Pada suatu sore, Richard berbicara kepada Lily bahwa dia ingin menjadi suami Lily. Dan Lily mengiyakan yang sama kepada Richard. Keesokan harinya, mereka menikah saling mengikat janji satu sama lainnya di hadapan makam ibunya. Kehidupan mereka menjadi lebih mesra dan romantis. Suatu hari ketika mereka sedang membuat kerajinan, mereka dikejutkan dengan sebuah kapal besar yang menuju tempat mereka. Mereka sembunyi dan merasa ketakutan, lalu muncul kapal kecil yang membawa beberapa rombongan di atasnya menuju tempat mereka dengan membawa senjata api yang dibawa oleh ABK. Lalu kapten yang bernama Jacob datang dan menemuinya. Kapten menjelaskan kepada Richard dan Lily bahwa mereka mencari air untuk persediaan di kapalnya. Lalu sang kapten membawa gadis yang bernama Sylvia, yang nampaknya dia adalah seorang putri dari sebuah kerajaan. Richard dan Lily menceritakan tentang masa lalu mereka yang pernah dirasakan kepada kapten dan gadis itu. Setelah itu mereka mengajak makan malam dan Richard juga menceritakan keinginannya untuk pergi ke kota. Lalu keesokan harinya Richard dan Lily diberi pakaian satu-satu. Dan malam harinya, sewaktu mereka berkumpul, Sylvia bertanya kepada Lily dan Richard apa yang mereka lakukan pada malam hari. Richard menjawab, mereka akan menghitung bintang, menari, melakukan mantap-mantap. Lalu Richard memperlihatkan bagaimana tarian mereka kepada Sylvia. Sylvia mengatakan bahwa tarian mereka itu seperti anak-anak. Lalu Sylvia menunjukkan bagaimana tarian dansa yang disaksikan oleh Lily, dan Lily merasa cemburu dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Lily ingin berdandan untuk Richard. Kali ini Lily merasa bahwa Sylvia sangat cantik dan Richard mulai tergoda pada Sylvia. Namun karena Lily tidak terbiasa berdandan, yang terjadi adalah Richard menyuruh Lily untuk membersihkan make up-nya. Setelah itu, Richard pergi karena dia sudah janji kepada Sylvia untuk mengajarinya memancing. Kini Sylvia mulai menyukai Richard dan mulai menggodanya untuk bobo bareng di atas kapal.
Sementara Lily yang sedang mandi ternyata sedang dipantau oleh seorang ABK yang haus kasih sayang. Dan Lily pun merasa takut, akhirnya lari dan dikejar ABK itu. Richard yang telah berjanji kepada Lily dan almarhum ibunya, akhirnya tak tergoda oleh bujuk rayuan Sylvia untuk mantap-mantap. Lalu Richard pergi ke rumahnya. Di sana, ABK itu berusaha mencari mutiara yang dimiliki oleh Lily. Setelah mutiara itu ditemukan, ABK tersebut ingin sekali mantap-mantap dengan Lily. Untungnya Richard datang dan dapat menghentikan ABK itu. Hingga akhirnya keributan pun tak dapat dihindarkan. Lalu film berakhir setelah Lily menceritakan kepada Richard bahwa ada sesuatu yang hidup kini di perut Lily. Ya, mungkin ada tanda-tanda bahwa Lily sekarang sedang hamil anak Richard. Dan mereka akhirnya hidup bahagia bertiga di pulau itu dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan isi komen-komen ya. Sampai jumpa.